itu adalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Yang kedua bawah ini penghukum dan pembuat rasa bersalahnya sudah mulai kita geser. Jadi tidak ada hukuman lagi, apalagi yang berbau fisik ya, ini sudah tidak boleh. Dan juga hukuman-hukuman yang bertindak sewenang-wenang seperti memberikan meminta catat panjang kertas gitu yang tidak edukatif. Mungkin kalau diminta membaca buku yang edukatif masih bisa kita posisikan sebagai teman. Oke, melanggar peraturan ya wajar ya, semua orang bisa buat salah. Gimana kalau sebagai konsekuensi lebih kepada pembuat konsekuensi kita sebagai seorang pendidik. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Kira-kira kenapa Bapak dan Ibu di kurikulum yang sekarang kita mencoba menganalisis ya, walaupun dia kalau tidak mau kita menerapkannya. Kira-kira kenapa sekarang itu dibahasakan keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja Pak Marzuki? Kalau menurut Pak Marzuki gimana? Kenapa sih keyakinan kelas? Ini contohnya yang sudah diterapkan di 11 FM. Ini pertanyaan mengapa kita tidak mempunyai peraturan tentang pengembangan yang ini. Oke, baik, kita analisis ini langsung. Mengapa ya kira-kira Pak Marzuki kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan motor? Kenapa ada aturan itu kira-kira? Oh, baiklah Bu Mei, saya coba menjawab. Memang pada dasarnya saya menjawab, saya arahkan ke BK ya. Jadi dalam BK itu kita menggunakan asesmen, saya menggunakan AUM, alat ungkap masalah. Jadi ada di situ dibunyikan ketika dia melanggar ini, sanksinya ini. Sekarang itu banyak pelanggaran tidak memakai baju seragam sekolah, itu dengan poin sekian. Itu sama asesmen alat ungkap masalah itu. Jadi memang pada dasarnya memang dibutuhkan kayak gitu. Dalam arti kata sebagai hukum positif tadi. Jadi kalau anak seandainya merasa dengan ternyata aku ini berbuat salah nih, gitu. Jadi dengan sadar dengan sendirinya mereka akan berusaha memperbaiki dirinya. Terima kasih Bu. Baik, kalau yang kedua kira-kira kenapa Pak Marzuki? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan waktu pandemi kan? Mengapa kita kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika kita pandemi? Kita membudidayakan menerapkan pada diri kita supaya kita biasa disiplin pada diri kita untuk membiasakan hal yang positif. Kenapa keyakinan kok nggak peraturan? Ya, baik. Masuk ke 3 lagi. Sudah kasusnya kita kerucutkan ke kenapa kira-kira ada keyakinan kelas di kurikulum Merdeka ini? Kenapa tidak peraturan kelas saja sih? Dulu kan kita sebutnya peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang kita pendidik diarahkan membuat keyakinan kelas yang nanti akan ditarik secara general ke keyakinan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu sekarang dibuatnya berdasarkan keyakinan sekolah. Siswa bisa dikumpulkan, membuat keyakinan sekolah, baru di print out, baru menjadi peraturan sekolah. Kenapa kira-kira kayak gitu sekarang Pak Man? Mungkin dari analisis pribadi tidak ada benar dan salah Bapak dan Ibu. Aku dalam menjawab dulu. Saya dengan balik. Ayo Wadi. Baik, mungkin saya bisa silakan. Bang Adi mana ya? Oke, mungkin baik saya breakdown. Jadi kenapa kira-kira sekarang keyakinan kelas? Karena yang kita butuh kesepakatan bersama. Maksudnya dari kurikulum ini kita agar peserta didik itu berurut pendapat, itu merasa didengar pendapatnya. Itu dari yang di atas ini, sticky notes ini peserta didik. Kemudian di bawahnya simpulan saya dari peraturan itu. Nah, ini rumusan langkah-langkah yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas di sekolah kita. Ada Pak, temamu wangi. Apa ya kira-kira peraturan yang harus kita patuhi? Merumuskan dari peraturan itu dirumuskan ke keyakinan, ke kalimat-kalimat positif, karena dalam psikologi sekarang ada ilmunya pula dari kalimat-kalimat negatif. Yang misalnya jangan buang sampah sembarangan menjaga kebersihan. Jangan jadi saling menghargai, jadi menghindari kata jangan dan tidak. Lalu ada pendapat lagi lah di Al-Quran saja mengatakan jangan kamu mendekati api neraka, jangan tidak. Itu mungkin
beda lagi karena kalau di Al-Quran itu lebih kaitannya dengan peraturan. Bu, apa aku manu? Ada beberapa yang protes kenapa sih dilarang menggunakan tidak dan jangan. Kalau secara psikologi agar gaungnya kalimat positif itu lebih terdengar gitu. Oh berarti ini yang dibolehkan. Itu ini kita skip saja. Saya langsung masuk ke segitiga restitusi. Restitusi ini adalah segitiga yang kita bisa manfaatkan peserta didik kita yang bermasalah. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada beberapa tindakan-tindakan yang kita sebagai pendidik dilakukan dan ada perbedaan paradigma dengan sebelumnya. Saya mohon izin menonton satu video ini dan saya akan membagikan sticky note ke staf Bapak dan Ibu nanti akan saya mintakan tulisan di sticky note setelah menonton video ini. Silakan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini Bismillahirrahmanirrahim. Yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga Terputus restitusi video tadi, Bu adalah Mei. suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Video yang pertama tadi tuh putus, Bu Mei. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Tadi siapa namanya? Untung saya masih bersalah. Sarah, Saya Sarah. hanya membentak saja. Hebat gitu. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Allah. Bapak bener gila. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik, mungkin saya langsung ke sini dan ini penerapannya di kelas kita. Tapi ini hanya simulasi saja dengan parameter. Apakah kita tahu karena durasi kita sudah terbatas, saya berikan waktu Bapak dan Ibu boleh berpendapat apa saja tentang video dan penyampaian hari ini. Mungkin lebih spesifik ke video, boleh kalau Bapak tulis ini tidak relate dengan kehidupan nyata sehari-hari siswanya tidak seperti itu boleh, atau ini lebih mencerminkan posisi manajer dalam perannya sebagai seorang pendidik juga boleh. Tidak akan ditulis nama, silakan yang sudah menuliskan di kertas sticky notes ditempelkan di papan tulis bagian yang tengah. Pak Marzuki boleh bantu koordinir teman-teman untuk menempelkan. Nempel. Makin cepat, makin bagus. Silakan Bu Ina ya. Boleh, silakan. Ya nanti dulu nanti di Zoom ya, kalau sudah selesai teman-teman yang menempelkan. Tidak bisa diterapkan yang seperti itu bisa, atau ada sedikit wawasan baru yang bisa diambil, boleh. Spesifik ke video tadi. Gimana kita tempel? Maaf ya, Mei, ada tergantung tulis nama. Oh iya, karena kalau besok nggak berpisah. Iya, Udah tidak ditanyakan di sini. iya itu Mei. Saya kan ada dua. Kan apa? Berarti lebih berarti. Iya. Masih satu sebagai guru, sebagai bapak. Baik, sambil teman-teman menempel, saya baca dulu beberapa sampel saja untuk kita pengetahuan kita saja. Ada teman-teman Bapak Ibu yang bilang proaktif, ya gurunya proaktif. Kemudian memaafkan kesalahan orang itu sangat penting. Setuju ya Bapak dan Ibu? Memaafkan kesalahan orang penting. Gurunya proaktif, setuju? Setuju ya, gurunya proaktif. Budaya keyakinan positif, kita harus bersabar dalam menghadapi siswa. Yang jadi contohnya tadi memang siswanya seperti itu. Dalam keseharian yang kita dapatkan ya, mungkin ketika dia ditanya, kamu tahu yang kamu lakukan salah? Ya tapi kan gini bu. Kita sebagai posisinya sebagai pendengar, guru tadi itu memberikan contoh. Kita bukan fokus pada siswanya, tapi pada kemampuan guru tadi mendengarkan dulu ketika kenapa sih peserta didik itu membuat masalah. Lalu dijawab, oh iya ya, kalau bapak jadi kamu, ya wajar sih gitu. Tapi itu benar nggak? Nah, baru divalidasi tindakan yang salah. Tapi itu benar nggak? Sesuai tidak dengan ya nggak sih pak salah. Jadi sebenarnya harusnya gimana? Ya gitu terus kita ulangnya. Jadi memberikan penguatan ke peserta didik itu lewat kesadaran. Diharapkan nanti nalurinya sebagai manusia itu muncul. Memang kita saja masih melakukan kesalahan, apalagi peserta didik kita yang masih dalam proses pencarian
tidak kriminal dan bahkan peserta didik kita diharapkan dengan teori-teori ini kitanya lebih sabar begitu. Baik, saya berterima kasih kepada Ibu sudah duduk yang rapi, sudah mengikuti materi ini dari awal hingga akhir. Saya mohon undur diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.